aku kadang-kadang lihat kamu tuh gimana ya? Kita bisa merasakan yang tadi saya bilang tendensi itu kan perasaan. Kita bisa merasakan. Lu tahu nggak kenapa orang Kristen sampai sekarang tuh nggak ada yang berani kayak benar-benar kayak frontal sama gua? Karena yang gua bilang itu selalu sesuai dan aku ngomong tuh nggak pernah kebencian loh. Aku nggak pernah benci teman-teman Kristen. Aku nggak pernah benci dengan Kristennya. Aku cuma kesal sama orangnya. Dari dulu aku kesal sama orangnya dan itu teman-teman Kristen akui. Ya, kita bisa merasakan tendensi itu. Cuman itulah hati-hati gitu dalam ngomong. Ya, di sini kayak contoh lu tadi komplain, wah selama ini banyak Muslim gitu kan. Ini kenyataannya kan bukan kami yang lapor kamu, bahkan ini orangnya yang lapor ada di sini malah nih Bang Bob. Terus kedua, asal lu tahu Dis, kita bandingin ya Dis ya, kata-katamu tuh sadis. Kata-kata gue belum sadis sekali, tapi aku dilaporin sama orang Kristen lumayan banyak. Ada beberapa yang ngelaporin aku, kirim WA laporannya ke aku. Mau aku tanyain gitu, kok aku belum dipanggil? Terakhir orangnya yang malu sendiri cabut. Ada yang sampai kejang-kejang nelpon gitu kan, ku laporin kau ya gitu-gitu. Aku santai aja, nggak pernah aku kejang-kejang sampai playing victim. Wah saya dilaporkan gitu kan, karena saya sudah dilaporkan teman-teman Kristen. Semoga teman-teman Muslim donasi kepada saya biar saya bisa menghadapi kasus hukum ini. Nggak pernah, Dis. Saya nggak pernah menjadi orang yang mentalnya itu korban. Karena mentalitas itulah yang menjadikan kita ini siapa. Mungkin kamu harus belajar untuk jadi punya mental pemenang, Dis. Saya nggak tahu ya, di gereja kamu kenapa nggak diajarkan ya. Tempat saya dulu kami diajarkan punya mentalitas itu harus seperti pemenang. Nah kenapa kalau kamu tuh kayak mentalnya tuh kayak ya itu selalu ngeluh gitu kan. Aku ketemu sama kamu berapa kali, Dis ya, dan semua selalu keluhan. Tak kenapa. Selalu isinya semua keluhan. Ya, mungkin dari Bang Bob ada yang mau disampaikan ya. Sorry ini untuk Bang Elang Kabir sama Gus Andi saya taruh di backstage dulu. Ya mungkin dari Bang Bob ada yang mau disampaikan nih buat Bang Edis. Atau Edis ada yang mau komplain gitu. Iya, terima kasih Ko Julius sama Bang Edis ini udah dikasih kesempatan untuk gabung ini. Terakhir kalian nggak pernah ketemu ya? Perasaan pernah ngobrol nggak? Atau ini pertama kalinya? Ini perdana ini. Wah, ini perdana ya, luar biasa artinya ya, perdana. Ini kayaknya tanda-tanda meteor mau jatuh ini. Iya, karena setahu aku dulu berapa kali kita rencanakan Edis nggak bisa terus ya, 2 kali kalau nggak salah, 3 kali totalnya. Iya, saya pikir pernah ketemu di tempat lain, artinya belum ya. Oke, silakan. Iya, jadi sebelum ke Bang Edis ya, saya tadi tertarik mendengar diskusi itu ya. Jadi ada bahasa dari Bang Edis itu, hukum itu tergantung yang menghukumnya begitu ya. Ya, bagi orang-orang yang doyan melanggar hukum, akan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang paham dan sadar hukum, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena bagi orang yang tidak tahu hukum, maka hukum itu sangat berbahaya. Dan hukum itu diberlakukan untuk orang-orang yang tidak mau tahu dengan hukum. Kalau orang-orang yang tahu hukum sebenarnya tahu aturan, tidak perlu ada hukum itu. Karena dia sendiri sudah taat aturan. Sudah taat ya, sudah tidak mau jahat, sudah tidak mau mengganggu orang lain, sudah tidak mau membuat orang merasa tidak nyaman. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang punya keinginan atau berencana mau berbuat jahat, maka ya hukum itu salah satu hal yang mengganggu. Begitu. Nah kemudian, kalau tadi Bang Edis bertanya, saya tidak tahu arah pertanyaannya kemana, tapi yang bisa saya pahami, pertanyaan itu, Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, nggak tahu hukum nggak, gitu ya. Seolah-olah mau membawa Nabi Muhammad itu tidak sekolah bisa buat hukum, begitu ya. Ya jangan disamain atau gitu ya. Karena apa? Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah seperti yang dikatakan, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah. Makanya seorang Nabi Muhammad itu bahkan yang tidak mengecap sekolah pendidikan mampu mengajarkan hukum Islam. Dan hukum Islam itu diterima di dalam kurikulum ilmu hukum Indonesia. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Edis lagi juga, menghapus ayat itu salahnya di mana? Begitu ya. Simple, ngebalikinnya simple. Coba Saifuddin Ibrahim suruh ngomong begini. Kristen itu mengorbitkan atau melahirkan teroris. Maka 300 ayat harus dihapus dari Alkitab. Coba dia ngomong begitu. Dia ditangkap apa enggak?
Coba dia ngomong begitu. Atau ada nggak yang berani ngomong begitu? Biar kita cari perbandingan nih. Ditangkap nggak yang ngomong 300 ayat di Alkitab dihapuskan? Jangan Atau suruh hanya saya mati waras. Kalau saya mati waras, kita yang waras. Atau hanya Saifuddin aja yang ditangkap gitu. Coba ada nggak yang berani? Biar kita buktiin gitu. Ya, buktiin hukum Indonesia itu seperti apa, begitu. Saya jawab, Biar kita tahu di mana salahnya ketika menghapus ayat suci. Ya, bagi orang-orang yang menganggap Al-Quran itu mainan, ya sah, itu tidak masalah. Tapi bagi Indonesia, kitab suci itu sudah dilindungi. Di Indonesia, Alkitab, Al-Quran, Tripitaka, Weda, dan lain-lain, kitab agama lain itu dilindungi. Makanya ketika Yahya Waloni mengatakan Alkitab itu palsu, salah satu dasar pertimbangan hakim menyatakan dia terbukti bersalah adalah Alkitab, kitab suci yang dilindungi oleh negara. Keasliannya itu sudah dijamin oleh oleh negara Indonesia. Sudah dijamin oleh pemerintah Indonesia. Begitu juga Al-Quran. Kalau Saifuddin mengatakan dihapus 300 ayat, dihapus untuk apa? Saifuddin itu mengatakan menghapus bukan ujuk-ujuk. Saya Saifuddin Ibrahim, saya minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Apakah seperti itu? Oh tidak. Saifuddin mengatakan ada alasan dia untuk meminta itu dihapus. Dan itu dihapus tujuannya untuk apa? Dia sampaikan. Sehingga antara niat, maksud, dan tujuan itu bersesuaian. Ya, itu bersesuaian. Begitu. Kalau tadi Saifuddin Ibrahim itu menyempurnakan terjemahan Al-Quran, saya rasa tidak ada yang salah. Atau memperbaiki, mengoreksi terjemahan Al-Quran, itu nggak ada yang keliru. Karena apa? Karena tidak ada yang mengurangi nilai kesucian dari kitab suci itu. Kita kalau belajar, kalau seorang orang hukum, dia harus paham. Seperti perkara Ahok, kenapa Ahok cuma ngomong Al-Maidah ayat 51 itu, Al-Maidah 51. Tahu nggak pertimbangan hakim apa menyatakan Ahok itu bersalah? Ahok sudah mengetahui yang dia sebutkan itu adalah ayat suci. Dia sadar itu ayat suci. Tetapi dia mengatakan demikian, mengatakan seperti itu, sehingga mengurangi kesucian dari ayat suci itu tadi. Hukum itu nggak bisa seperti yang mereka inginkan. Bagi sebagian orang, berbicara tentang ayat suci itu, ya biasa-biasa saja, kebebasan berpendapat segala macam. Tapi bagi negara ini, semua kitab suci harus dilindungi, harus dijaga. Ya. Nah, tadi Bang Edis mengatakan, berbicara agama itu sangat sensitif. Karena berbicara tentang agama sangat sensitif, makanya ada undang-undang yang mengatur melindungi agama. Bang Edis perlu tahu, dalam hukum pidana, ada delik karena pidana, delik oleh pidana, delik untuk pidana, delik terhadap pidana. Itu agama. Ya, saya ulangi, delik karena agama, delik oleh agama, delik untuk agama, delik terhadap agama. Jangan terlalu panjang-panjang biar nggak terlalu ini. Kita satu-satu dulu. Biar Bang Edis, jadi terlalu lama nanti, terlalu panjang. Satu-satu aja kita mulai. Kita mulai dari Muhammad dulu. Karena ini banyak yang menyaksikan. Ini banyak yang menyaksikan. Satu-satu ini udah terlalu panjang. Lo bukan terlalu panjang. Kalau Edis mau tahu hukum, itu harus dipahami. Iya, jangan ngajarin saya hukum. Gini kenapa aja. Jangan diajarin? Kenapa jangan diajarin? Aja. Anda dari tadi bicara menunjukkan Anda tidak paham hukum sama sekali. Oke, sekarang saya tanya Bang BSS. Anda secara spesifik mempelajari Al-Quran? Kok tidak dong? Oh ya tidak, kalau tidak udah gugur semua. Udah nggak perlu saya lanjutkan lagi. Apa yang gugurnya? Ngapain kita bicara Quran? Orang yang tahu orang hukumnya lo bahas hukumnya kenapa jadi ke Al-Quran? Ya tadi Saifuddin Ibrahim. Oke, sekarang ke Saifuddin Ibrahim. Jadi nggak usah ngomongin Quran ya, karena Anda sudah terdiskualifikasi ngomongin Quran. Jadi gini,
Saifuddin Ibrahim meminta 300 ayat ya yang di dalam pandangannya itu, aduh sebentar ya, ada yang nelpon saya sebentar ya, orang saya lagi siaran pada telepon. Gini saya bilang gini sebentar ya, saya tanya dulu BSS. Sebenarnya ini pertanyaan ini bukan di bidang Anda ya. Saya tanya Anda pribadi, di Indonesia pernah tidak ada satu kejadian heboh ya tentang dijadikannya Al-Quran sebagai barang bukti? Anda tahu nggak itu? Halo? Ya, ya. Tahu? Tahu itu? Maksudnya dijadikan barang bukti? Udah repot lagi. Bukan, enggak, Udah sebentar. repot lagi. Saya nggak bisa bicara lanjut lagi kalau udah kayak enggak, gini. karena begini, Edis bicara jangan berdasarkan sumber berita atau artikel orang lain. Nah. Yang dimaksud barang bukti di dalam hukum, Anda paham tidak? Artinya gini loh, saya tidak mungkin Anda tahu tidak? membahas sesuatu. Enggak, Anda mengatakan pernah tahu enggak Al-Quran dijadikan alat bukti atau barang bukti? Saya mau tanya, Bang Edis tahu nggak barang bukti atau alat bukti di dalam pembuktian di dalam hukum? Kita nggak bicara definisi barang bukti. Kalau Bang Edis tidak paham barang bukti, tidak akan mungkin Bang Edis mengatakan ada Al-Quran bukan definisi barang bukti. Saya tidak tanya definisi barang bukti. Bagaimana Edis bisa mengatakan dijadikan barang bukti? Tahu tidak? Bang BSS tahu tidak tentang dulu peristiwa yang heboh tentang apa kabar-kabar yang mengabarkan bahwa dijadikannya Al-Quran sebagai barang bukti? Tahu tidak? Saya tidak tahu. Ah ya sudah, berarti kita nggak bisa lanjut lagi bicaranya. Lah, jadi karena sudah terdiskualifikasi BSS sebagai gini. Anda menanyakan saya tidak tahu. Harusnya Anda yang tahu kasih tahu dong. Ya, kalau Anda tidak kasih tahu, berarti gini, berarti Anda juga tidak tahu. Bukan tidak tahu. Kalau tahu katakan. Ngomong semacam ini itu sensitif. Nanti dipelintir-pelintir. Nah, begini. Saya mau tunggu. Saya mau ngomong bentar. Ya, ini gini ya, Dis. Aku bingung nih. Kok dari tadi kayak kesannya lu pengen menghindar dari Bang Bob gitu, seperti pengen lari jadinya. Atau kita bahas ini deh, lu kan penasaran kenapa lu dilaporin, atau enggak lu nanya gitu aja deh, kenapa kamu dilaporin gitu? Karena itu lain tema aja. Kita fokus ke tema yang terjadi di lapangan, bahwa kan saya harus ulang-ulang lagi kan, intinya ada satu ketidakadilan begitu ya terhadap kaum minoritas. Ya, banyak hal misalnya, khususnya dalam diskusi lintas iman dan lain sebagainya. Nah, intinya makanya kan orang-orang seperti misalnya, ya tadi saya ulang-ulang lagi kan, harus ulang-ulang. Intinya mungkin kalau udah dengar dari luar tadi, ya itulah intinya semacam itu. Ya kamu ngomong sesuatu tuh yang belum tentu tak ada apa enggak. Saya ngomong sama Dis, kamu tahu nggak pernah ada kasus ya seperti ternyata orangnya itu mukanya kayak monyet. Pernah ada kasus tuh tahun 98. Sekarang kamu coba sekarang buka layar. Sekarang buka layar, kamu tampilkan layar Google, kamu klik aja di sini Al-Quran barang bukti. Klik aja gitu. Kamu klik aja di Google. Kalau jadi gini, itu yang saya katakan, Edis, kalau mau belajar hukum jangan cuman Google. Kalau dari Google bisa belajar hukum. Sekarang itu semua udah ada di Google, BSS. Nggak perlu Google itu lebih luas dari hukum. Lah kalau bisa seperti hukum itu hanya setitik ilmu dibandingkan Google. Tapi belajar hukum kalau bisa dari Google itu yang kuliah hukum sekarang berhenti yang semua kuliah belajar dari itu Google. cuma dapat ijazah. Kuliah itu cuma dapat ijazah. Jangan emang dapat ijazah, emang bisa dapat ijazah kalau kuliah itu. Iya, makanya saya bilang kuliah itu dapat ijazah. Oh, jadi kuliah itu nggak dapat ilmu? Nggak dapat ilmu? Ilmu sekarang didapat dari mana aja, bukan cuma di bangku kuliah. Ini aku kuliah itu
Tapi kalau di kampus, nanti standar yang sama bisa dipakai. Orang nggak usah lagi sekolah di STT. Ya untuk jadi pendeta, tinggal Google aja, nggak usah susah-susah. Lembaga itu hanya Kamu mengeluarkan mendiskreditkan loh. sertifikat. Lembaga itu hanya mengeluarkan mencari ilmu. Mencari ilmu sekarang tidak harus di universitas. Ilmu yang nggak benar lebih banyak, so itu kamu nggak bisa memastikan ilmu itu benar nggak. Google itu terlalu luas. Saya jangan bikin melebar website sendiri, bisa loh. Jangan melebar kemana-mana. Ini kalau kau bilang begitu, Edis, kalau bagimu belajar dari Google itu cukup, itu hakmu. Tapi jangan kau rendahkan dunia pendidikan di Indonesia. Saya tidak merendahkan. Saya tidak merendahkan. Kau bilang kuliah itu hanya dapat ijazah. Lu memang kuliah itu kan dapat ijazah. Kalau nggak dapat ijazah nggak kuliah. Kau ini aja kau udah mutar. Tadi kau bilang hanya. Secara legalitas tidak konsisten. Itu cuma dapat ijazah. Jadi, makanya banyak lulusan kuliah setelah lulus ya nggak bisa apa-apa, sama aja. Itu kau, kalau kami beda. Aku tamat kuliah jadi pengacara. Di mana aku bisa dapat ilmu dari pengacara kalau bukan di kuliah? Fokus saja. Nah, tadi sudah fokus. Kalau fokus tema, tadi aku tanya, kalau memang pernah tahu Al-Quran jadi barang bukti, coba sebutkan. Nyuruh buka Google. Bahas hukum, modal Google, Anda bukan kelas saya. Kan sudah saya bilang. Kelas saya. Saya tidak mau memakai mulut saya untuk mengatakan sesuatu biar Google yang ngomong. Kalau saya Anda tidak mau pakai mulut saya untuk mengatakan sesuatu yang sensitif. Saya tidak mau. Saya tidak mau pakai mulut saya untuk mengatakan sesuatu yang sensitif. Nanti dipelintir-pelintir. Biar Google yang ngomong. Yang mengatakan biar tahu lihat tadi berita. Mulut biar Anda lihat bukan berita. Google. Iya, lihat Makanya berita. saya bilang, kalau cuman berita, Repot. Edis, Anda ini tidak mau paham hukum, tapi sok-sokan tahu hukum. Iya, Anda hanya bisa. Iya, Anda hanya berbicara tentang ada begini, ada begini. Anda pernah tidak sekarang membaca, fokus saja ke tema. Sekarang fokus saja ke tema. Sekarang fokus ke tema. Tunggu, kita bukan benci Ludis ya. Cuman aku saran nih sebagai teman loh, sebagai teman. Kalau cara kamu seperti ini, kamu nggak akan diterima dimanapun, Dis. Kamu tuh bukan hanya dibenci sama Muslim, Ya, tapi dibenci sama orang Kristen juga. Kalau mau pendapatmu pribadi tidak masalah. Iya, pendapatku pribadi. Itulah aku bilang mungkin Tidak kamu harus berubah. Apa yang mau dibantah? Edis, karena gini loh. Kamu Ini disaksikan orang lain dengan Google tuh. Ini disaksikan banyak orang loh. Kita malu menunjukkan pola pikir kita yang rendah di hadapan banyak orang. Kalau kita tadi ngomong berdua di kamar atau di kedai kopi, kalian berpikir semacam itu sah-sah saja. Salah-salah tidak perlu saya bantah. Dia pakar semua, lihat ya. Dia pakar Quran dengan belajar dari Google. Dia pakar hukum dengan belajar dari Google. Besok dia pakar luar angkasa, ya. Dia pakar luar angkasa dengan belajar dari Google juga. Ini kan bahaya. Berapa persen sih ilmu yang kalian dapat dari ini? Dari mana? Berapa persen ilmu yang didapat dari internet? Sekarang ilmu itu udah di internet semua. Dengar, Edis. Loh. Dunia digital itu diberdayakan dalam dunia pendidikan sebagai referensi. Iya, paham jadi tidak? kalian jangan setelah aku jelaskan, kau ngomong iya. Setelah aku jelaskan kau ngomong iya. Tadi kau ada ngomong gitu Kalian bilang nggak ada apa-apa. Tadi kau ada ngomong gitu nggak? Kau tadi ada ngomong gitu nggak? Kamu bilang nggak ada apa-apa di Google. Loh, karena kau bilang belajar itu bisa dari Google. Edis, banyak orang nggak sekolah, cuma belajar dari Google, pinter kok. Waduh, itu pinternya kayak kau sama Saipudin. Iya, karena kalian itu nggak tahu apa-apa kalau soal itu. Nah kan itu makanya lihat berapa banyak orang yang pinter dari baca dari hanya Google. Edis, kalau pemikiran orang sepertimu, nggak perlu ada sekolah, nggak perlu ada dunia pendidikan, nggak perlu capek-capek belajar, tinggal buka Google. Iya. Betapa kamu itu hidup dalam satu birokrasi. Betapa malangnya lah orang-orang seperti Anda yang hanya belajar dari setitik.
air tapi merasa sudah paling pintar. Banyak orang belajar bengkel dari Google bisa jadi, belajar koki dari Google bisa jadi, nggak perlu sekolah dia. Makanya coba sekali. Cuman dia nggak punya ijazah itu aja. Banyak orang lebih pinter, banyak orang lebih pinter dari orang sekolah itu. Cuman mereka nggak punya ijazah. Kapan ada di dunia ini yang tidak sekolah lebih pinter dari yang sekolah? Jadi melebar kemana-mana kalian. Bahasamu fokus saja bahasa orang yang malu mengakui kebodohannya, tetapi merasa benar berdasarkan argumentasi yang tidak masuk akal. Ya, harusnya Anda mengakui, saya tidak tahu tentang hukum karena saya tidak belajar hukum. Selesai. Kalau kalian kalau kalian ngerti apa? Ngerti Anda dengan paham hukum yang tidak? terjadi sekarang. Anda paham hukum tidak? Seperti itulah yang terjadi. Edis, ketidakadilan memang ada di bangsa ini, ada di negara ini. Sampai hari kiamat ketidakadilan itu tidak akan habis. Ingat, sudah kan itu yang dibahas. Lah, kan itu yang dibahas dari tadi. Kalau kau bicara ketidakadilan, apa hubungannya dengan Al-Quran? Loh, BSS ini datang dari mana ini dari tadi? Baru datang langsung ini. Lah, kamu ngerti nggak yang dibahas dari tadi apa? Ngerti tentang Saifuddin. Apa yang dibahas? 300 ayat dalam Al-Quran. Kau bilang itu tidak adil karena dia diproses secara hukum. Iya, bukan kan? hanya itu yang dibahas dari tadi. Yang mana? Yang mana? Coba. Pembahasannya 300 ayat dihapus dari Al-Quran. Lagi dari awal. Alah, Edis. Oh. Apa mau saya jelasin lagi dari awal? Gini. Kalau nggak mau saya jelasin lagi dari awal. Kalau nggak, saya tanya apa latar belakang sehingga dia bilang sekarang gitu. Begini. Kalau coba saya tanya dulu sama kamu, apa yang jadi latar belakang dia ngomong gitu apa? Dia mengatakan ayat Al-Quran itu menjadikan latar belakang dia mengatakan demikian apa? Dia mengatakan ayat Al-Quran itu menjadikan orang teroris dan radikal. Iya, latar belakang dia ngomong gitu apa? Edis, kau ngerti nggak latar belakang? Aduh. Alasan dia ngomong itu ya itu. Dia mengatakan ayat itu membuat orang gimana Yus? Masih mau dilanjutkan lagi? Iya. Enggak, Dis, tapi serius, Dis. Kita harus belajar menghargai orang dulu, Dis. Kita nggak ada gunanya itu merasa pintar, atau kamu pintar sekalipun lah ya. Orang sepintar apapun itu, kalau attitude-nya nggak benar, nggak dipakai di dunia ini. Kita sering melihat ya, orang tuh pintar secara bukan masalah ilmu. Tapi kan tadi sudah saya bilang, para apologet Muslim itu bebas leluasa berbicara tentang kekristenan. Ya, begitu dibalikkan ke kamu, buktinya ada nggak gitu kan, ditanyain buktinya, kamu sampai hari ini nggak pernah ditangkap. Pernyataan-pernyataan kamu pernah nggak ditangkap, bahkan kamu juga mengarang buku yang isinya itu sebenarnya aneh-aneh gitu kan, yang isinya malah memfitnah Islam. Bisa nggak kamu bantah? Bisa nggak kamu bantah? Kan udah saya kirim sama kamu gratisan. Iya, udah pernah kita bantah. Gak ada bantahannya. Gak ada bantahannya. Yang pertama kali membedah buku kamu siapa? Ada videonya nih, Dis. Ya. Bantahannya. Kontennya masih ada, Dis. Terus kamu ingat nggak kamu bilang apa? Oh, itu cuma sebagian, masih ada yang lain. Terus aku bilang, kalau sebagian depannya saja sudah salah, apalagi yang lain. Ingat nggak? Kamu sendiri mengakui, iya. Terakhir kamu terima kalau yang kamu buat itu salah, tapi kamu bilang itu cuma sebagian, bukan semua. Terus aku bilang ini baru mulai aja udah salah, apalagi yang lain. Dan aku ya, sini teman-teman juga saksi, ya ini masih ada kontennya. Ya, saya orang pertama yang bedah buku kamu, betul nggak, Dis? Kita yang pertama kali bahas buku kamu dengan saya. Waktu itu ada Ustadz Alwan sama teman-teman yang lain, ingat nggak? Ya, jangan kamu bilang nggak ada buku digital. Yang dibantah itu harus jelas satu persatu runut ini. Gampang ngebantah sumber dari Google, gampang lah. Kalau ngebantah sumbernya dari Google, belajarnya dari Google ya gampang lah. PSS, kamu itu tahu apa tentang Quran? Udah kamu bilang itu bukan bidangmu. Lebih baik kamu diam. Kau tahu apa tentang Al-Quran? Kau sekolah di mana tentang Al-Quran? Pernah mondok? Udahlah, kamu belajar dari Google. Bukan. Kalau kamu bukan bidang Quran, nggak usah kamu bahas Quran. Aku bisa menunjukkan latar belakang. Saya nggak mau jadi mama. PSS, saya bukan mama sepertimu. Saya nggak mau nanggapin kamu. Saya cuma ngobrol sama Julius di sini tadi. Biar aja. Saya cuma ngobrol sama Julius. Lebih bagus. Gimana Yus? Kita mau lanjut. Bentar kok. Saya nggak mau jadi mama.
Lebih bagus kau jadi mak-mak daripada jadi bencong kayak sekarang. Bukan? Itu juga. Jelas, Ya, tapi mama jelas. Jenis Kamu kan komplain masalah kau yang pelaporan. duluan bilang aku mama. Kau bilang, aku bilang kau bencong. Kau ngomong tapi kau nggak bisa membuktikan sedikit pun omonganmu. Tunggu. Dia bilang saya bencong. Kau bilang kau bilang aku gini, mama. Lo iya. Kumit dulu dua-dua. Ya, coba kumit dulu dua-dua. Kan tadi kamu komplain masalah prosedur hukum, kenapa kamu dilaporkan. Kan ternyata yang laporkan kamu bukan kami. Terus Bang Bob, ini kenapa kamu nggak pernah nanya, kenapa kamu laporkan saya? Malah kamu lari ke sana kemari. Coba dijelasin dulu, atau saya yang nanya ini. Bang Bob, Bang Edis ini nggak terima dia dilaporin, karena dia merasa dia nggak salah. Apa sebenarnya kesalahan dia sehingga Bang Bob ini melaporkan dia? Ya, menistakan ajaran agama Katolik. Ya, kenapa dia nggak menistakan, dari mana gitu? Oh, dia katakan agama Katolik menyembah patung. Atas dasar itu, terus dari kepolisian nganggapinnya gimana? Apakah polisi setuju juga, atau cuma dianggap sebagai laporan doang? Ya, yang pasti laporan sudah masuk, saya serahkan kepada pihak kepolisian. Mau kapan dinaikkan, mau menjadi penyidikan, mau kapan itu saya percayakan ke pihak kepolisian. Artinya ini sama juga, Dis. Buktinya kasus kamu juga nggak langsung ditangkap. Buktinya tadi kamu bilang kalau orang Kristen langsung belum selesai nasi satu piring udah kena tangkap. Ini buktinya belum ditangkap juga kamu. Masih makan sampai berpiring-piring udah. Ya, jadi gini loh, saya ngomong dulu ya. Ada orang yang dia itu model cari muka, ada orang yang di jalan lurus. Kalau orang cuma cari muka, ya buat apa ditanggapin? Saya sepakat itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Katolik menyembah patung, nggak pernah saya katakan. Video aku ikut di DKJ itu reaksi Edis kok pengecut. Wah, mama orang. Hari ini kau mengatakan tidak. Nanti ku panggil semua orang mau dilanjutkan nggak dari DKJ, kau kebakaran jenggot. Yus, mau dilanjutkan nggak ini? Tadi kamu jangan kita berdua diskusinya. Seperti kau bicara tentang agama sesat yang kau ajarkan. Tunggu, ini artinya nggak kondusif. Aku turunkan Bang Bob dulu bentar ya. Jadi aku bingung lihat kamu, Dis. Ada orangnya kamu nggak nanya gitu. Kenapa kamu dilaporkan? Ya harusnya kamu kan komplain masalah laporan. Karena kamu tadi komplain, kamu dilaporkan. Ini bukti nyata bahwa umat Muslim nggak pernah laporin kamu selama dalam ranah akademis loh. Baik, saya jawab. Ya. Oke, saya jawab ya. Jadi ada orang yang perlu diajak ngobrol, ada orang yang nggak perlu. Contoh news, ya. Saya punya anak nih. Anak saya nggak ngerti apa-apa soal Quran. Orang gila saya kalau ngajak dia diskusi tentang Quran. Karena dia ini sama juga perasaannya dulu. Ini sama juga dengan perasaan Bang Bob sama Gus Andi. Tapi mungkin mereka kepancing emosi gitu, sehingga mereka jadi ikutin omongan kamu gitu. Kalau saya jadi mereka, ya saya nggak akan ngomong sama kamu, sama gitu. Saya akan bilang kamu bukan orang yang ngerti hukum, saya nggak akan ngomong. Saya sekarang terbiasa ini ya untuk menghindari debat kusir. Saya kalau udah sama teman Kristen, saya cuma balikin. Kalau kalian nggak ngerti, udah nggak usah ngomong gitu. Karena nggak selesai gitu. Ya, kita menghindari orang apa yang bodoh. Kamu bilang, Yus. Ya. Betul apa yang kamu bilang. Ya kan tadi kan makanya saya tanya, Bob, tapi satu hal aku agak kurang setuju masalah Google itu. Bidangmu ngerti nggak? Sebentar gantian. Google itu tempat referensi, oke. Wah, tentang rumah sendiri nih langsung ini nih. Enggak. Gini loh saya bilang. Ya, gini loh saya bilang ya. Tadi kan saya tanya, Bob, kamu ngerti Quran? Bidangmu bukan. Dijawab, ya sudah, nggak saya lanjutkan. Itu kalau saya lanjutkan sama aja saya ngajak anak saya diskusi tentang Quran, sementara dia pegang Quran pun nggak pernah seumur-umur hidupnya, apalagi buka Quran. Terus ngapain saya lanjutkan? Terus masalah laporan, saya itu kan tahu apa yang saya katakan. Mungkin saya berkata selip tanpa saya sadar, mungkin bisa jadi. Tapi sepanjang yang saya ketahui, saya tidak pernah mengatakan yang demikian karena saya tahu implikasi hukumnya apa. Makanya gini loh, Yus. Coba kamu perhatikan channel saya. Selalu saya bilang dalam koridor ya, kalau ngomong dalam koridor. Karena saya takut mereka salah ngomong. Saya yang jadi sasaran karena saya yang pengupload video. Selalu saya bilang seperti itu.
Tapi bukti digital itu kan ada. Kalau cuman selip ngomong nggak mungkin jadi perdebatan. Karena kamu waktu sama Hurhut itu ributnya itu sampai 1,5 jam loh. Videonya itu 1,5 jam. Dan itu Yang kalian saya saling bahas baca-baca. waktu itu di dalam Bible dilarang membuat patung-patung yang menyerupai apapun untuk Iya, kamu terus kamu sujud menyembah kejar. kepadanya. Kamu, Yang saya bilang tapi seperti kamu itu. kejar Hurhut. Tapi kamu kejar Hurhut. Kamu menyembah patung nggak? Kamu menyembah patung nggak gitu kan? Kan saya Kamu mengejar bertanya. orang Katolik untuk menyembah Saya patung. bertanya bukan Betul. menyimpulkan. Kalau saya Iya. menyimpulkan baru saya salah. Saya kan bertanya. Iya, gitu. Kalau udah ditanya gini, kan mereka jawab tuh. Kalau mereka jawab, artinya kamu terima dong kalau kamu bertanya. Tapi kan kamu nggak terima. Terus kamu kasih jawaban kamu sendiri. Artinya kamu bukan bertanya dong. Gini, ini Yang mungkin bagian jadi mana? pelajaran juga bagi teman-teman yang suka berdebat ya. Gini, kita kebiasaan gini, kita nanya. Tapi begitu dijawab, kita nggak terima dan kita memberikan jawaban kita. Itu bukan bertanya namanya. Itu memang kamu mau supaya jawaban kamu itu yang dipakai. Itu bukan Itu kan bertanya. kesimpulanmu. Jadi bagi teman-teman ya, baik Muslim maupun Kristen, ya mungkin kita harus belajar. Agak putus-putus, Yus. Kenyataannya terima, nggak Agak kamu terima. putus-putus. Jawaban dia nggak kamu terima di saat itu, Dis. Ya Jadi itulah jelas saya itu, Dis. bilang. Makanya hukum itu terkadang seperti itu. Terkadang dia itu sangat subjektif. Kalau nggak sangat subjektif ya nggak mungkin ada perdebatan. Artinya kan subjektif. Oh enggak begini. Oh kata si Anu begini. Ya, Intinya gini, subjektif. Gitu loh. Namanya perdebatan dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik. Itulah yang mungkin harus kita jadikan pelajaran. Ini sering kita terjadi setelah debat itu main, udah cabut gitu. Kalau nggak maki-maki, cabut gitu. Nggak pernah selesai debat itu kita santai. Ini yang Itulah kita saya bilang. Ya. Itulah saya bilang ada orang yang dewasa diskusi lintas iman, ada orang yang kekanak-kanakan. Orang yang kekanak-kanakan ini bisa saya bilang orang yang jam terbangnya masih pendek. Ya, nggak ada hubungan dengan jam terbang. Kedewasaan itu bukan ada. Kedewasaan itu tergantung dari jam terbang, Yus. Jam terbang itu menentukan orang. Kalau orang sudah biasa makan garam, pengalaman itu dia membantu, sudah ya, semakin tapi ahli. itu. Gimana? Ada orang tua sampai sekarang masih kayak anak-anak sifatnya. Jadi Iya. balik lagi ya. Kamu bisa lihat Di bidang channel apa saya, dulu? Saya selalu mengusahakan tuh tutup tuh benar-benar ya udah kita selesai ya, semua udah ngomong, kalau semua udah selesai kita tutup. Itulah saya sama teman-teman Kristen, saya nggak pernah ada masalah sampai apa. Cuman mereka benci sama saya kenapa? Karena dianggap saya terlalu ngeri framingnya. Itulah kenapa orang Kristen bilang Julius terlalu berbahaya, karena kalau dia udah framing kita babak belur gitu, nggak ada yang selamat. Itu aja yang mereka takutkan. Tapi kalau mereka bilang saya kebencian, nggak ada. Ya, dan saya dari dulu selesai, kamu bisa lihat teman Kristen manapun nggak ada yang sampai kita gotok-gotokan, kecuali orangnya yang kurang ajar ya. Selama orangnya masih bisa ngomong, kita akan ajak ngomong. Gitu. Kecuali yang memang udah parah sekali orangnya gitu, yang kerjanya datang-datang untuk maki-maki doang. Gitu. Tapi Ya, ini ada jadi yang pelajaran. seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya yang seperti itu juga kan nggak saya kasih masuk ke channel saya. Oh, Tapi aku bayangkan cukup- Yus ya, dari nama aja, dari nama kalau saya lihat namanya udah aneh-aneh, itu nggak saya masukin. Namanya sendiri udah nggak jelas, namanya dibikin kalau kayak malah gitulah. pasti naik. Kayak kemarin Foto-foto. ada beberapa tulis bikin nama aku gitu kan, terus dicakap-cakap kotorku kasih nampak gitu, nggak masalah, biar teman-teman. Kalau tempat saya enggak. Karena Ya, gini Yus, karena gini loh Yus, saya bilang, saya ini apalagi lihat tuh lambang saya itu salib, ya kan? Saya ini kan konsernya itu channel YouTube-nya itu kan Kristen. Jadi bagaimana saya berbicara tentang kekristenan kalau saya sendiri tidak mencerminkan itu, gitu loh. Kan di dalam Alkitab jelas dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bahkan musuhmu sendiri, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan seterusnya. Itu berusaha saya terapkan, sekalipun terkadang tetap lost control ada, tapi tetap struggling ya, berusaha untuk selalu on the track begitu. Nah, kemudian udah mau tutup. Boleh sih, boleh lah, udah jam 11 lewat ya. Nanti mungkin baik. terakhir Jadi- saya kasih kesempatan yang lain juga. Oke, baik. Jadi saya tutup gini aja Yus ya. Intinya begini yang saya sampaikan. Sama intinya nih, Apa? terakhir rencana lu, karena dari tadi kita jadinya nggak dapat itu.
rencana itu ya namanya orang berencana kan nggak tahu. Artinya saya serahkan Yang semua tahu kepada ada penonton Tuhan. yang dengar tiba-tiba Apa yang terpanggil gitu. terbaik, apa yang terbaik bagi Tuhan dilakukan terhadap saya itu saja, ya kan? Yang jelas yang saya harapkan itu adanya keadilan. Sebenarnya orang Kristen itu nggak ada apa namanya pengen-pengen lapor-lapor itu nggak ada. Cuman hak yang sama begitu loh untuk berapologetika. Contoh Enggak, kamu udah survei semua nggak? Atau ini dari kamu sendiri? Kamu udah survei banyak semua loh, nggak? Yus. Saya lihat semua. Misalnya yang sering masuk sini juga tuh Sani Humunir. Tapi Lihat, kamu coba belum lihat di pernah kontennya dilapor Sani sama umat Humunir. Muslim. Enggak, kamu belum pernah dilapor sama umat Muslim, tapi saya sudah pernah dilapor umat Kristen, bahkan 2 kali. Kamu Kalau lebih itu saya lama bilang, tadi kamu bilang. Kamu udah lebih Kalau lama, saya masih baru, tapi udah 2 kali saya dilapor. Bayangkan gitu. Kalau saya selama kamu udah berapa kali saya dilapor? Artinya lebih brutal mana gitu? Jumlah Kristen dikit gitu. Harusnya kan persentase saya kena lapor lebih kecil dong, karena jumlah umat Muslim lebih banyak dari Kristen. Tapi buktinya saya 2 kali. Ini kalau kita bicara data. ya, Betul kalau nggak? bicara secara keseluruhan jelas yang lebih banyak yang dari ini yang di ini kan. Coba lihat tuh Sani Humunir, bagaimana dia ngomong videonya itu kan sadis-sadis, ya kan? Nggak tahu. Dia bilang Kristen ajaran pagan begini, pagan Yunani begini kan, penyembah berhala dan lain sebagainya kan, itu sudah jelas-jelas Tapi itu dia loh kasih kontennya data. itu. Tapi dia kasih Iya, data, dan itu data dari orang loh, dari misalnya dia ngutip dari siapa. Kalau Sani Munir, Ustadz Sani Munir kan sama saya ada chatting juga ya. Dia iya. kasih saya Sekarang, datanya gitu. oke, sekarang kalau misalnya orang Kristen melakukan hal semacam yang sama, itu nggak nunggu anu Yus, nggak nunggu ibarat kata Coba bangun dites. tidur Tadi kan Bang Bob bilang langsung dites aja ditangkap gitu. polisi. Ya udah dites Artinya aja. yang saya Dites suarakan aja, cuman ini. Oke, saya closing statement ya. Yang ingin saya suarakan cuman ini, ya. Kiranya ada keseimbangan dalam diskusi lintas iman. Hal-hal yang menurut saya yang asal-asal ngomong segala macam itu memang tidak baik. Diskusi lintas iman yang sehat itu yang seperti apa? Yang menyajikan data, bicara data tanpa ada hujat dan lain-lain. Ya kan? Nah, itu kalau bisa adil gitu loh. Seperti apa yang dilakukan Muslim, Tapi seperti kopi gitu darat yang lebih bagus jadi. Kalau di live ini agak susah gitu. Kalau kopi darat orang untuk bantah-bantah dan saling ribut itu kopi agak darat kecil malah kemungkinan. resikonya tinggi. Kopi darat resikonya tinggi. Kadang-kadang Udah pernah penonton belum? itu juga Enggak, udah pernah ada belum kejadian? kan Coba sudah aku tanya. saya bilang. Udah pernah. Kan sudah saya bilang saya kopi darat udah ini. Buktinya kamu masih utuh nih sampai sekarang, nggak pernah dia apain. Lu yang merasakan situasinya bagaimana? Kadang-kadang orang lebay. Contoh nih ya, waktu Aceh ribut, ya aku kan di sana waktu ribut Aceh GAM itu ya. Itu waktu GAM pertama kali pecah perang itu di TV itu luar biasa. Aku masih naik sepeda di depan rumah loh, naik sepeda aku jalan-jalan, ya. Masih naik sepeda, dan aku ingat sekali sunyi kota, nggak ada orang. Aku cuma sendirian naik sepeda keliling-keliling. Itu terdengar tembakan-tembakan loh. Tapi itu sebenarnya jauh. Tapi di TV suasananya udah mencekam. Saudara kami nelepon kami udah kayak entah apa-apa aja gitu kan. Kadang-kadang Nah, itu media ini beda. ngeri gitu. Ya, Enggak, saya media akuin itu memang ngeri loh. Ya, saya Kadang-kadang akuin kamu media juga itu terlalu lebay. bukan. Saya akuin media itu kan namanya media, kan biar ditonton orang. Ya kan? Iya, Dicari sama juga dengan kamu, supaya orang kasihan, Ya. supaya orang lihat kamu sedih gitu. Sama kayak Rudi juga, Walabu juga ngomong kok, iya ngeri itu gitu. kembalikan Tapi ke kamu penonton. Coba Yus, saya tanya Yus, kamu pernah nggak ngadakan dialog? Yang pernah ngadakan dialog itu saya sebutin nama-namanya ya. Saya beri Ibrahim, Luga Tambunan, saya, Rudi Yohanes. Lu kan Gimana? sampai ketawa, dia bilang sama Muslim enak kok. Iya, dia waktu itu, ya dia waktu itu cuma sama Pak Saipudin aja itu waktu itu kan cuman sebar kata apa nemenin gitu Dia ya kalau banyak nggak kok, salah. dia paling sering Oh depan iya kan ada dulu. lagi, oh iya ada, oke ada lagi. Cuman memang beda nuansanya beda. Memang dia pas beda nuansanya. Tapi kalau Rudi Yohanes sama saya mungkin agak beda lagi. Ya, itu yang tahu kan situasinya saya di lapangan seperti apa. Intinya yang saya bilang, ya kan cuma intinya saya bilang gitu aja lah. Zakir Naik bisa ngomong-ngomong tentang kekristenan sesuka hatinya, ya.
Ya, cobalah dikasih kesempatan yang sama semacam itu, ya kan? Ada nggak Nah, yang itu nulis nggak boleh? Nggak, coba aku tanya kamu, ada nggak yang nulis nggak boleh? Nggak boleh orang Kristen buat seperti Zakir Naik. Mana? Bisa tunjukkan? Pernah nggak iya, kalau pemerintah bilang nggak tulisannya boleh? jelas, tulisannya jelas nggak ada, Ya gimana udah, itu toh? fitnah kalau gitu, Dis. Tapi Setiap yang nggak ada lo, itu cuma persepsi, itu ke Yus, asumsi. kamu tahu nggak kenapa Zakir Naik di ban di Malaysia? Buktinya negara Tahu Muslim nggak yang apa ban dia. alasannya? Ya, tahu nggak apa Kan kenapa alasannya? nggak kondusif, dianggap nggak Nggak, saya kondusif, tanya dulu. bahaya. Nah, terus saya tanya, kenapa di Indonesia boleh? Dis, ya buktinya dia ada datang lagi nggak sekarang? Aku tanya kamu. Iya, udah kecolongan sekali namanya. Itu udah kecolongan sekali, gitu loh. Bukan Artinya, kecolongan, Dis. Ya udah aku bilang sama kamu gini ya, dia itu bukan karena masalah agamanya, tapi itu permintaan dari India. Permintaan dari negara India yang menyatakan bahwa dia ini adalah buronan India. Ya sama kayak Saifuddin ini, dia buronan Indonesia nanti bentar lagi. Artinya kalau ada gereja yang kasih dia panggung, itu kelewatan gerejanya. Buktinya Indonesia aja, ya. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik itu di-ban sama India, dikatakan ini buronan. Maka Indonesia otomatis tidak ada yang berani, ya tidak ada yang mau. Karena apa? Menghargai pemerintah India ya. Pemerintah kita hargai dan warga kita juga hargai. Itulah kita nggak buat event Dr. Zakir Naik. Malaysia juga sama. Artinya kita harus lihat ya, ini jadi hal yang baik juga. Edis ingatkan. Artinya kalau Saifuddin ya, dan Paul Jang ini kan udah ditetapkan tersangka nih sama Indonesia. Mereka ada yang ngasih panggung, artinya itu gereja yang ngasih panggung mereka di sana, itu radikal. Setuju nggak, Dis? menurut saya nggak juga. Tergantung apa yang ingin ini, Loh. karena itu sifatnya masih subjektif. Gini loh. Tapi Zakir Naik juga nggak dikasih. Buktinya Zakir Naik kita nggak kasih di sini. Karena menghargai dikasih pemerintah India. gimana? Udah terjadi 2017 kok. Gimana sih? Sekali, tapi sadar gitu salah ya. Jangan kamu hitung. Itu Iya. istilahnya kita sadar. Setelah ada keberatan dari India nih, ada keberatan dari pemerintah India, kenapa Zakir Naik dikasih ngomong, setelah itu nggak dikasih lagi. Artinya Saifuddin, oke lah kamu minta sekali. Nanti Saifuddin kalau dia khotbah di gereja di Amerika, ya kita minta ke polisi Indonesia surati tuh gereja, kenapa kamu kasih sekali? Oke, kita anggap kecolongan juga. Jangan sampai 2 kali ya, kita ingat. Jangan standar ganda, Dis. Jangan standar ganda gitu. Samain ya. Bukan standar Setuju nggak? ganda, justru ini kan sudah beredar. Video-video Zakir Naik itu di YouTube sudah beredar, ditonton jutaan orang. Kami tadi bilang Apakah- dengan Lamsen Tunggu, Baho lu tahu dan lain nggak? sebagainya. Lu tau nggak Saifuddin khotbah di gereja Amerika tuh isinya apa? Mau kutunjukkan? Aku ada videonya. Saya belum pernah lihat. Cuman yang saya sambung Kirim sedikit dulu. gini, Yus, sebelum kita tutup. Gini, Yus. Artinya reaksi-reaksi bukan cuman itu ya, banyak penonton juga ingin menyampaikan dari penonton saya ya, mengatakan seperti apa yang dilakukan Abdul Somad, ya kan? Apa yang dilakukan oleh nanti kalau saya nggak buat videonya nanti disangkain fitnah, ya kan? Artinya itu perlu direaksi. Nah, cuman dalam reaksi itu kan kita nggak mungkin hanya bertahan terus seperti orang main catur. Kalau bertahan terus kan habis. Buat juga satu semacam serangan balik gitulah bahasanya. Sekalipun bahasa serangan balik itu nggak tepat ya. Serangan balik juga. Cuman ketika dilakukan misalnya oleh MKC, kok langsung ditangkap polisi. Sementara yang dari Muslim kok enggak. Gitu Udah loh. dibilang Yahya beda, Waloni jangan udah bertahun-tahun kok enggak. Gitu loh. Kita cari yang imbang ya. Terus kalau memang kebenaran itu bukan main catur, Dis. Benar itu mau diserang gimana pun nggak peduli. Aku kasih contoh gini ya. Bukti sportivitas teman-teman Muslim. Waktu ini sekarang mereka kan ada bikin laga tandang, laga kandang ya. Laga tandang, laga kandang artinya Muslim bertanya, Kristen yang jawab, nanti gantian. Kalau giliran Muslim bertanya, ya orang Kristen nggak mau live kan. Channel-channel Kristen nggak berani live kan. Aku sampai terkejut. Ya si Erben nggak berani live kan. Orang-orang yang ditanya ini tuh pada nggak live kan. Tapi giliran mereka bertanya, mereka live kan. Karena kenapa? Mereka berpikir ini nggak menguntungkan. Sama kayak tadi kamu bilang, wah itu giliran kena serang gitu kan. Bisa jebol. Mereka berpikir kalau dia diserang, takutnya penonton dia kan mayoritas Kristen tuh. Channel dia pasti yang nonton Kristen dong. Dia takut. Dia Suruh ke takut channel kemana? saya. Hah? Suruh ke channel saya biar saya live kan. Iya, kalau kamu, saya Mana nggak berani pernah mereka ke channel saya. Ya. Mana Kalau berani Edis mereka ke saya channel saya. ngomong, ya, nggak, kalau Edis saya berani ngomong, iya, tapi nggak ada kesepakatan sama kamu. Saya ambil contoh Nggak, Erben, saya ini, kemarin tanyain, saya marahin loh penyelenggara itu yang ngurusin kan penunggang kuda.
sama siapa? Pak Buda Angon, saya langsung bilangin di grup kami loh. Si Erben nggak live kan loh, gue bilang. Terus channel-channel Kristen yang lain nggak live kan. Kalau channel Kristen lain oke lah. Erben sebagai yang ditanyain nggak berani live kan, Dis. Nggak berani live kan. Kenapa? Takut. Perlu saya konfirmasi dulu sama Erben. Soalnya kan aku udah kalau kasih lihat waktu kemarin, waktu live-nya aku kasih lihat langsung. Ya, jadi aku langsung bilang juga kalau gini saya bilang, Yus, seperti mereka itu kan berani cuma di kandang doang, ya kan? Itu strategi Kristen kita akui. Jadi aku bilang yang salah memang teman Muslim juga salah, karena dari awal waktu deal-dealan nggak masukin itu sebagai perjanjian. Ya salah kamu juga, dari awal nggak bikin perjanjian bahwa wajib di live kan di mana-mana, nggak gitu kan? Ya mereka juga bukan orang bodoh, punya strategi gitu kan? Jadi strateginya orang Kristen ya memang harus licik seperti ular gitu. Ya itu kelicikan dia. Kita akui gitu. Simpel aja kok. Kalau Edis sampai hari ini masih live kan ya. Walaupun tak kenapa berapa kali dia kalau sama gua aneh-aneh gitu. Kayak kemarin ngejekin, wah kamu buat yang nggak benar, itulah nggak ada suara selama 10 menit. Rupanya besoknya ngechat saya di tempat dia nggak ada suara sama sekali selama live dari awal sampai akhir. Begitu gua bilang memang itu kan kejadiannya. Iya, tapi artinya kamu yang nggak benar dong. Nggak, ingat nggak kamu bilang apa? Tahu kenapa kok bisa nggak ada suaranya itu. Iya, artinya kamu berani telan nggak yang kamu bilang? Kamu bilang apa? Kamu nggak ada suara karena kamu ngomong dusta. Kamu bilang sama saya gitu kan? Karena kamu ngomong dusta. Artinya kamu nggak ada suara karena kamu ngomong dusta nggak? Pertama kali memang gitu ya. Terus ya, memang kadang-kadang kalau siapa? Kadang-kadang kita ngomong kalau kita balikan ke takdir nih, kita balikan kepada Allah yang jadi saksi, Tuhan yang jadi saksi. Artinya yang berdusta siapa, Dis? Kamu atau aku? Kalau masalah itu kan nanti kita bisa ini lagi saya upload dari tempatmu. Tahu nggak kenapa nggak saya upload lagi? Kamu kan balikan ke Tuhan. Kalau yang kenapa nggak saya upload lagi? Yang nggak ada suara itu berdusta. Yang nggak ada suara berdusta. Tempat saya 10 menit nggak ada suara. Tempat Edis dari awal sampai akhir nggak ada suara. Dia yang bikin framing itu, dia yang bikin statement itu, yang berdusta nggak ada suara. Salah. Saya bilang setelah videonya saya edit, saya potong bagian depan sama bagian naninya, setelah diupload kedua hilang suaranya. Kenapa kamu kalau potong? Dari awal waktu itu kan ada ininya, waktu bagian masuknya itu, waktu mau ngerilai layar. Kualat artinya. Enggak, artinya kamu kualat kalau gitu. Saya rapikan. Artinya kamu kualat. Enggak, itu kamu kualat. Yakin aja itu kualat dis namanya. Memang udah suratannya seperti itu biar kamu tahu kalau kamu yang berdusta. Itu pelajaran mungkin. Oke, mungkin kita tutup aja Dis, ada lagi mau ditambahin. Tapi itu ngakak aku sama kamu. Pokoknya intinya yang saya sampaikan seperti itu Yus. Ya intinya ketidakadilan semacam itu. Terus yang ingin saya utarakan memang orang-orang yang telah mendapatkan kebebasan bicara itu ya selayaknya dimanfaatkan secara betul-betul arif dan bijaksana. Bukan bicara hujat-hujatan, tapi betul-betul bicara fakta gitu loh. Ya sebenarnya saya cuma titip pesan aja sih ya sama audiens Muslim ya di sini. Tonton aja lah sekali-kali mampir ke CP ya, CP itu tonton begitu ya. Ya cuman kendalanya cuma itu aja. Ya kendalanya itu kan cuma bahasa Yus. Jadi kan kamu undang aja. Kalau masalah bahasa juga Dokter Jakinnya nggak bisa bahasa Indonesia kok. Kenapa nggak kamu undang kalau gitu? Loh, saya berapa kali ngundang dari luar-luar. Cuman kalau CP memang saya nggak ada kontaknya, kenal juga enggak. Tapi ya seperti itu. Giliran saya ngadakan ini dengan sumber-sumber dari luar. Ya memang karena penontonnya itu kan memang nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi ya sukar gitu loh. Makanya memang harus ada yang ya Indonesianya lah gitu. Oke, siap. Mungkin jadi pelajaran. Tapi itu tadi satu masukan aku kasih kamu, Dis. Karena kita nggak bisa pungkiri di dunia ini kadang-kadang lebih bagus itu sifat ya, attitude daripada ilmu. Banyak orang yang pintar tapi nggak dipakai karena sifatnya jelek. Karena orang nggak suka gitu, sama aja. Pintar pun kalau nggak bagus sifatnya pasti kena sepak. Gitu. Karena kita ini kan hidup itu saling membutuhkan. Kita nggak boleh egois sekali. Itu aja sih dari saya. Mungkin dari Bang Bob ada yang mau ditambah. Oke, terima kasih ya saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Julius. Terima kasih juga Bang PSS. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya.
Ya, semoga Ya. di 2022 ini ada perubahan ya. Setelah 9 tahun ada perubahan lah dalam hidup kamu gitu kan. Target kamu bisa tercapai lah. Oke, dari Bang Bob ada lagi mau ditambahin? Makasih ya. Saya out dulu. Makasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kojul. Luar biasa ya ngiburnya gitu si Edis tadi. Jadi begini Kojul, closing statement dari saya, orang-orang seperti si Edis ini yang harus dihindari ya. Kenapa saya katakan demikian? Bertopengkan ketidakadilan di Indonesia, lalu mereka dengan sesuka hati melakukan kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Berbicara tentang Aku lupa bilang ketidakadilan. itu juga. Aku lupa bilang juga. Ini ibaratnya kamu lihat ada tetangga kamu maling, terus kamu maling juga, terus kamu bilang, yuk tetangga saya aja boleh maling, kenapa saya nggak boleh maling gitu? Iya, Bukannya itu. kamu laporin tetangga kamu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, ketidakadilan di bangsa ini, di negara ini, terjadi itu bukan karena Islamnya. Bukan. Memberikan rasa adil, memberikan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia itu tugas dan tanggung jawab pemerintah. Kalau kita berbicara pemerintah, maka kita bukan berbicara Islam. Tetapi apa yang terjadi ketika tidak ada keadilan di hadapan mereka, yang mereka serang Islamnya. Ketika MKC diproses secara hukum, yang disudutkan Islamnya. Ketika mereka bicara tentang Saifuddin Ibrahim, yang disalahkan Islamnya. Sebentar lagi minyak goreng susah, yang disalahkan Islamnya. Ya, apalagi? Bentar lagi harga dolar naik lagi, yang disalahkan Islam. Di otak-otak orang seperti ini memang pembenci-pembenci Islam. Segala sesuatu yang terjadi polemik di bangsa ini mereka gunakan untuk alasan membenci Islam. Padahal keadilan di negara ini itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepada segenap bangsa Indonesia. Berbicara ketidakadilan, bicaralah secara bangsa Indonesia. Jangan sudutkan satu agama manapun, karena tidak ada agama yang bertanggung jawab di negara ini memberikan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Begitu Kojul. Mungkin itu penutup dari saya. Makasih buat Bang Bob ya untuk penutupnya. Ya, jadi jelas ya. Kalau kita bicara, kita harus fair-fairan lah. Jangan punya mental inilah, mental korban. Kalaupun memang posisi kita itu nggak enak, jadikan itu motivasi gitu. Ya, saya bukannya apa ya, saya mungkin jelasin kenapa orang Chinese itu kayak teman-teman bilang secara materi lebih berhasil dibandingkan itu. Karena dari dulu mereka tanamkan ke anak-anaknya itu ya kita ini harus kuat gitu, harus lebih apa ya, lebih berteman dengan keadaan gitu, siap dengan keadaan. Ya, jadi jangan sedikit-dikit jadi oh saya korban, saya lemas gitu, nggak bisa gitu. Memangnya dengan kamu ratapi itu ada yang berubah? Nggak ada. Kamu ratapi saya cuman minoritas, ya saya dijolimi, itu membuat kamu jadi lebih baik? Enggak. Ya, nggak perlu kamu ratapi itu. Kamu yang harus ubah diri kamu gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Ya, terus Edis ini berani sekali berbohong, saya nonton. Ya dia setiap hari kalau nggak aneh-aneh, ya bukan Edis namanya gitu. Itulah saya kalau sama Edis, yang penting kita berani ngomong to the point ya, langsung ketemu. Karena oten-oten ini suka sekali fitnah gitu. Ya kalau nggak fitnah nggak makan. Termasuk si Wak Labu ya. Tadi dia barusan bilang saya minta nomor si siapa untuk minta maaf ya, dia tulis ya. Padahal saya langsung bilang sama Sarah, istrinya si Saifuddin, itu langsung saya bilangin, itu kamu bodoh, saya bilang, suami kamu bodoh, langsung saya bilangin, suami kamu bodoh, nggak ada saya minta maaf. Ya, saya kasih nampak share screen-nya. Ya. Ini ada nggak saya minta maaf? Nggak ada loh. Saya malah bilang, saya ketawa lihat si Saifuddin. Saya ngakak lihat statement Pak Saifuddin, saya bilang. Ya, biasakan cek sendiri, jangan mau dibodoh-bodohin orang. Saya langsung to the point bilang, dia tuh orang bodoh. Kalau Wak Labu ini kan kalau nggak apa ya, kalau nggak buat konten nggak bisa dia, karena memang kerjaan dia cuma untuk buat konten. Namanya juga Wak Labu. Saya sampai ketawa lihat dia. Tapi Rudy sendiri tahu lah bagaimana kita ya. Itu aja sih dari saya. Makasih nih buat teman-teman ya. Ya, apalagi nih nggak ada lagi ya harusnya. Itu aja. Makasih nih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya mungkin. Aduh.